Tiga ibu muda ditangkap polisi karena terlibat peredaran narkoba di Gresik, Jawa Timur. Saat diperiksa polisi, mereka mengaku nekat menjalankan bisnis haram itu karena himpitan ekonomi. Ketiga perempuan masing-masing YO 45 tahun, CK 41 tahun, dan DY 31 tahun harus berurusan dengan anggota Polsek Gresik. Mereka diduga terlibat kasus peredaran narkoba. Dua tersangka asal Gresik diketahui berstatus janda dan menjadi tulang punggung keluarga. Saat diperiksa, mereka mengaku nekat menjalani bisnis haram ini demi memenuhi kebutuhan hidup anak mereka. Sementara itu, dari pengungkapan kasus sepanjang Juni hingga Juli 2025 ini, polisi juga menangkap 6 tersangka lainnya. Dari total 9 tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 613,161 gram dan 171 butir pil ekstasi. Dari hasil pemeriksaan, masing-masing pengedar mengaku memperoleh keuntungan sekitar Rp300.000 dari setiap paket sabu yang dijual. Para tersangka kini terancam hukuman hingga 20 tahun serta denda Rp10 miliar. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Sejumlah anggota BNNP Sumatera Barat mengepung sebuah mobil pribadi di kawasan Bukit Tinggi. Sebelumnya, perjalanan pelaku saat melintas perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara telah diintai petugas. 3 pelaku di dalam mobil, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang diduga kurir narkoba diringkus petugas berkaos santai namun bersenjata lengkap. 7 paket besar narkotika jenis ganja kering seberat 17 kg yang disembunyikan di dalam mobil berhasil disita. Pelaku mengaku membawa belasan ganja dari Provinsi Aceh untuk diedarkan di Kota Padang. Ketiga pelaku mengaku kurir narkoba jaringan lapas yang diperintah seorang napi di lapas Sawah Lunto yang saat ini tengah dikembangkan. Kini BNN masih melakukan pendalaman jaringan narkoba lintas provinsi para pelaku. Para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat dikejutkan oleh tewasnya seorang penghuni kos. Korban tewas dengan kondisi cukup mengenaskan, di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengidentifikasi korban. Korban diketahui bernama Arya Daru Pangayunan yang berprofesi sebagai diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari sang istri yang kesulitan menghubungi ponsel korban. Saat dicek, penjaga kos menemukan korban telah tewas dalam kamar kos. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Dari hasil olah TKP, polisi memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Hingga kini, polisi telah memeriksa 3 orang saksi, termasuk istri korban dan penjaga kos. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, baru keluar tahanan 2 pelaku jambret kembali berulah di Surabaya, Jawa Timur. Mereka akhirnya jadi bulan-bulanan warga. Sementara itu 7 anggota gangster yang sempat viral di media sosial ditangkap polisi. Dua pelaku jambret menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Keranggan, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya mereka kepergok warga saat merampas ponsel.
Pelaku sempat berusaha kabur dengan melawan arus lalu lintas, namun ia menabrak warga yang sengaja menghadangnya. Warga pun langsung melampiaskan emosi mereka dengan mengeroyoknya beramai-ramai. Saat diinterogasi polisi, kedua pelaku ternyata bersaudara dan baru 10 hari lalu keluar tahanan dalam kasus jambret dan narkoba. Kepada polisi mereka mengaku melakukan kejahatan itu karena tidak mempunyai pekerjaan. Ya, pelaku ini residivis baru 10 hari. Dua-duanya baru keluar. Masyarakat tidak pidana, tidak berita. Yang kita kenakan pasal 365. Yaitu inisial itu MFS dan AAP. Dalam kasus ini polisi menyita kendaraan pelaku yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Keduanya kini kembali mendekam di balik jeruji dan terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Video anarkis aksi pengeroyokan sekelompok muda anggota gangster terhadap seorang pria di kawasan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam video terlihat sekelompok pemuda tersebut bertubi-tubi menganiaya korban yang sudah tak berdaya, dipukul dan ditendang. Kejadian bermula saat salah seorang anggota gangster meneriaki korban yang tengah melintas sebagai anggota gangster. Warga yang saat itu tengah ramai seketika percaya dengan teriakan seorang pelaku yang memprovokasi. Korban pun diserang hingga tak berdaya yang kini kondisinya kritis. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap korban bukan anggota gangster, namun tak sengaja melintas di lokasi kejadian. Sementara salah seorang pelaku yang berteriak melainkan anggota gangster yang sebenarnya. Pelaku mengaku tak terima dengan sikap korban yang hendak membubarkan aksi balap liar yang tengah digelar anggota gangster. Kini, para pelaku ditahan Polresta Sidoarjo guna pemeriksaan lebih lanjut. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Pramon Putra melaporkan. Pelaku penganiayaan saudara sepupu dengan cara ditembak melarikan diri ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu ibu yang membunuh anaknya dengan toples di Makassar kini dirawat di rumah sakit jiwa. Polisi gabungan menangkap seorang pria pelaku penembakan staf desa yang merupakan saudara iparnya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelaku berusia 42 tahun ini menembak saudara iparnya di Desa Panaikang, Patalasang, Goa. Pelaku melarikan diri dari wilayah Mamuju menuju Balikpapan. Pelaku dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku menembak karena tersinggung dengan kata-kata korban kepada istrinya terkait permasalahan pembagian tanah. Penyelidikan polisi, motif tersangka menembak korban menggunakan senapan angin dipicu perebutan harta warisan karena istrinya mendapat bagian lebih sedikit. Korban saat akan pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki tiba-tiba ditembak menggunakan senapan angin dari jarak 4 meter. Korban mengalami luka tembak pada ketiak sebelah kanan. Polisi mengamankan senapan angin, 1 unit proyektil kaliber 4,5 mm, 1 unit handphone serta senjata tajam. Sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar dan Maros, Muhammad Nurboni, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.